Kenapa sih akhirnya memilih untuk berkuliah di jurusan hubungan internasional kampus Unhas? Kampus Unhas. Iya, kenapa nih? Orang-orang kan selalu pikir kalau MUN itu selalu soal diplomasi, soal bahasa Inggris. Padahal kan menurut saya pribadi, MUN itu bukan selalu lokalkan internasional, tapi bagaimana kita menginternasionalkan lokal. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Story. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber mahasiswa hubungan internasional angkatan 2023 Universitas Hasanuddin yang kiprahnya sudah mendunia. Bayangkan saja di usianya yang masih terbilang sangat muda, ia sudah menjadi delegasi Indonesia di beberapa forum internasional seperti di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dan saat ini dia juga menjabat sebagai Presiden Makassar International MUN 2025 dan berhasil meraih segudang prestasi. Ada Kak Muhammad Aflahal Mukmin. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan akrabnya dipanggil Kak Ali ya? Betul. Oke Kak Ali, gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Baik, alhamdulillah baik. Itu kenapa bisa dipanggil Kak Ali sih sebenarnya dari Muhammad Aflahal Mukmin? Iya, kita ngobrol dulu nih ya biar kita nyaman. Nyambung ya? Iya. Oke, kalau Muhammad Aflahal Mukmin itu sebenarnya kalau saya lagi capek ya, saya tinggal bilang kalau Muhammad itu ada A-nya, Aflahal itu ada L-nya, Mukmin itu ada I-nya. Cuman kalau real story-nya itu sebenarnya diambil dari salah satu surat di Al-Qur'an. Kalau Muhammad Aflahal itu artinya Muhammad keberuntungan bagi orang-orang Islam yang merepresentasikan Ali pada saat itu. Jadi ya sedikit cerita lah soal. Oke, jadi kalau lagi capek ya udah panggil Ali aja Ali ya. Jadi ini lagi capek atau enggak? Enggak. Oke, aman ya Kali. Oke, Kali, kita kan bakal ngobrol banyak ya terkait dengan bagaimana kisah-kisahnya dan pengalamannya selama menjadi delegasi Indonesia di forum-forum internasional. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih Kali, kenapa sih akhirnya memilih untuk berkuliah di jurusan hubungan internasional kampus Unhas? Kampus Unhas. Iya, kenapa nih? Oke, orang Luhut Timur kan? Luhut Timur, iya. Betul. Silakan. Bagus. Jadi kalau untuk Unhas sendiri itu sebenarnya simpelnya karena pada saat itu sebenarnya saya mau ke Jawa sebenarnya. Cuman dari hasil diskusi dari orang tua, mereka bilang kayak apalagi mama itu kayak nggak bisa jauh karena saya kan anak pertama saat itu dan memang dia ridonya itu cuma di Unhas. Ya sudah, saya ikuti maunya mama dan pilih di Unhas. Nah, kalau jurusan hubungan internasional sendiri saya mungkin cukup beda ya karena pada saat sekolah dulu saya itu tidak melakukan research mengenai jurusan. Yang saya tahu saya sukanya itu cuman hal-hal yang berbau internasional. Musik-musik saya agak beda dengan teman-teman. Saya ya suka kayak main basket yang kayak NBA dan segala macam. Dan pada saat itu jujur saya tidak lakukan riset sama sekali dan kebetulan saat di saya SMA saya ada senior yang berkuliah di HI dan di situ saya sadar kalau ada tuh jurusan yang internasional. Cuman sekedar sebasic itu. Ada loh jurusan yang internasional yang kita bisa belajar bahasa Inggris. Oke, guys. Untuk latih skill bahasa Inggrisnya juga saat itu ya? Cuma kami kita semua kan di sekolah belajar bahasa Inggris. Cuman untuk implementasi bahasa Inggris itu saya pikir saya butuh tempatnya, saya butuh wadahnya. Dan saya pikir ada loh senior. Kenapa bukan sastra Inggris aja? Nah itu dia saya pusing juga. Saat itu memang belum melakukan riset dan ada loh ini dan ya udah pilihan pertamanya itu di HI, pilihan keduanya di ilmu pemerintahan saat itu. Berarti lulusnya di tapi saya tidak eligible saat itu. SMA-nya tidak eligible, jadi tidak bisa daftar SNBP. Ya, jadi di saat itu teman-teman kalau dari suara aku itu bilang jalur jantan, SNBT. Jadi tes masuknya bukan yang kayak sekedar nilai, tes masuk. Jadi tes di SNBT, UTBK dan alhamdulillah terpilih di pilihan pertama. Pilihan pertama ya melalui jalur tes itu jalur ya. Tes. Oke, karena tadi sempat dicerita sama Kak Ali bahwa gak research ini sebelumnya. Apakah menaruh ekspektasi dan kemudian bagaimana realitanya saat berkuliah di Unhas?
Iya kan gak ada ekspektasi apa-apa nih. Kalau ekspektasi sendiri ada sih. Jujur kayak sejauh ini ekspektasi yang saya pasang pada saat itu memang bukan sebesar ini, tapi sebatas saya mau coba sesuatu yang tidak ada di kampung saya pada saat itu. Sebatas itu. Sebatas mau coba itu saja, karena menurut saya pribadi pada saat itu yang membedakan menurut saya anak-anak yang ada di Makassar dan tempat saya pada saat itu adalah Luhut Timur pada saat itu adalah bukan bagaimana kita mendapatkan pendidikan, kita semua dapat, cuman implementasi dari hasil pendidikan kita ini yang kurang pada saat itu yang saya rasa. Tempat mencari organisasi yang sesuai, tempat untuk mengimplementasikan bakat saya kurang. Jadi saya pikir ya sudahlah, masuk HI cuman untuk ya just try what I want to do. Sekedar coba. Dan pada saat itu ya orang-orang bilang yang ke bawah arus, coba suka dalami capek ya sudah sampai di sini. Menarik ya, karena memang gak ada sama sekali. Tapi tepatnya di Luhut Timur itu di bagian Soroka ke di bagian mana? Keadaan SMA-nya kali tuh? SMA-nya. Kalau saya di namanya itu daerah tempatnya Soroako. Itu desa sebenarnya, desa Soroako. Nama sekolah saya itu YPS, SMA YPS Soroako, Yayasan Pendidikan Soroako. Jadi memang belum eligible juga ya saat itu. Kan ini nggak research ya terkait dengan hubungan internasional, tapi udah semester 5 ya pemirsa. Kali ini udah keliling ya kemana-mana. Tadi sempat saya sebutkan ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Apakah dari awal memang masuk Unhas itu udah ada bayangan bakal aktif banget seperti ini atau gimana? Wah, pertanyaan cukup berat. Karena menurut saya pribadi tidak tahu sih akan sampai di sini. Karena jujur sebelum masuk kuliah, bapak saya itu dia ekspektasi saya itu dan bahkan sarankan saya masuk ke teknik mesin saat itu dan teknik industri karena beliau dari teknik mesin dulu S1-nya. Dan ibu karena berarti di Goa dong. Dan ibu S2-nya ambil FKM. Beliau sarankan ambil kedok bahkan saat itu. Dan beda-beda ya. Karena saya dulu SMA kan IPA dan menurut saya wajar sih orang tua sarankan itu karena saya dulu IPA. Tapi ya kembali lagi mereka tetap ingatkan itu dan saya juga cukup bersyukur sih karena orang tua selalu ingatkan kayak ya kami cuma kasih saran yang tentukan pilihan itu di kamu. Dan dia bilang kayak penentunya tetap kali ya. Di saya dan dia bilang kayak ya kamu suka apa? Nggak tahu juga sih karena enggak research belum research sama sekali. Terus dia bilang ya sudah apa, terus saya bilang ya hubungan internasional dan gas. Dan semenjak masuk jujur untuk ekspektasi itu enggak ada sama sekali. Yang buat ekspektasi atau bahkan saya ikuti jalur di HI itu karena saya bersyukur dapat saya sebutnya mentor sih, cuman mungkin banyak dari teman-teman itu equal itu dengan senior ya. Saya equal itu dengan mentor karena ya ketemu dengan banyak mentor-mentor yang luar biasa yang saya dapat kayak bisa lo kita berangkat ke Amerika, bisa lo kita ke sini, bisa lo kita berarti ini. Udah diajarin sama mentor-mentornya itu ya? Iya, dan yang saya sukanya itu adalah mereka tidak mengajar mengatakan, tapi dia tunjukkan kalau saya bisa ke sini, masa kamu enggak? Tapi mereka tidak bilang itu. Jadi kayak I can do that. Mentor-mentornya siapa nih Kak? Mungkin yang sejauh ini yang paling banyak menurut saya pribadi untuk kayak melatih dan kasih tunjuk itu sebenarnya ada Kak Arya Dika. Dia salah satu mentor saya yang menurut saya dari awal yang tidak tahu apa-apa dia kayak dia alumni dibimbing juga. Beliau dari Amerika dan balik ke sini masuk ke Unhas dan HI juga. Saya dibimbing dan bahkan ditarik ke salah satu organisasinya dia untuk volunteer dan saya diajar banyak dan ya tidak cuma dia sih ada Kak Ibnu juga yang kemarin. Betul. Ada teman kakak kayak Kak Farel, Kak Rido, Kak Amos, Kak Farhan itu mereka yang secara tidak langsung dia tunjuk ya itu juga yang menurut saya agak cukup memorable sih karena saya baru lihat saya anak pertama dan saya belum pernah rasa bagaimana rasanya punya kakak yang tunjukkan itu dan saya rasa cukup bersyukur ya masuk di HI apalagi di lingkungan ini mereka menunjukkan kalau saya enggak perlu tanya atau kasih tahu apa yang kamu perlu lakukan, tapi saya cuma perlu tunjukkan dan kamu ikuti sisanya. Dan itu dapat sisi keluarganya juga ya. Sisi keluarga. Tapi satu yang saya sadari dari cerita kali bahwa pentingnya pertemanan yang support kayak gitu. Setuju. Untuk environment sendiri menurut saya pribadi itu tidak bisa dibeli atau tidak bisa semena-mena instan langsung boom langsung jadi gitu. Karena itu kayak dari awal mereka kayak sudah tektokan awal-awal tahu-tahu mereka sudah di sini, sudah di sana dan mereka tidak pernah
gunakan itu sebagai selling pointnya mereka. Dia pakai itu untuk ya sudah ini jadi track records, kita belajar sama-sama dan ya itu yang buat saya cukup bersyukur juga sih Mas. Nah, ini pembelajaran yang saya dapat juga ya kali. Jadi kalau misalnya kita punya seorang panutan nih kayak oh dia bisa kesini, coba berteman aja sama dulu. Mungkin kita bisa dibimbing juga ya, bangun relasi itu juga ya. Oke, nah pemirsa kali ini juga kan sebagai Presiden Makassar International Model United Nations 2025. Ceritain dulu nih Kak, ini seperti apa dan awal gabungnya tuh seperti apa? Oke, dari awal gabungnya. Iya. Oke, dari awalnya sebenarnya di semester 1 itu saya semester 1? Dari semester 1. Sebenarnya banget. Saya daftar di salah satu UKM, pada saat itu belum jadi UKM, tahun lalu sudah jadi UKM, namanya UKM Unhas Model United Nations. MUN ya. Dan saat itu saya daftar di semester 1, alhamdulillah diterima. Dan ya menurut saya pribadi dari itu menjadi batu loncatan saya untuk kenal beberapa mentor dan beberapa orang yang di luar UKM itu sendiri untuk belajar mengenai untuk jadi mahasiswa itu tidak harus soal jurusan kamu loh, nggak harus sekedar HI aja loh, bisa kamu kayak gabung dengan yang lain. Nah, mulai dari situ saya ikut-ikut nih lombanya MUN, mulai ikut seminar MUN dan kegiatan-kegiatan yang bahkan bukan MUN tapi korelasi dengan internasional. Saya mulai tahu itu dari UKM Unhas MUN dan didukung dengan mentor-mentor mereka buat saya memiliki track records di dalam situ. Nah, setelah memiliki track records awal tahun ini di mungkin if I'm not mistaken di bulan Februari atau Maret itu dilaksanakan namanya pemilihan Dirjen atau Direktur Jenderal dari Makassar MUN dan itu yang menyeleksi atau menjadi panitia seleksinya itu adalah teman-teman dari UKM Unhas MUN karena mereka yang salah satu kredibel di dalam salah satu universitas terbesar di Indonesia Timur. Betul. Jadi Unhas itu dipercaya untuk menyeleksi Makassar MUN itu sendiri. Nah, pada saat itu sebenarnya kita ditawarkan untuk mendaftar. Jadi ada pendaftar dan diseleksi-seleksi opsinya itu jadi 2. Saya dan ada satu lagi namanya Patricia Clarence. Dan ya saat itu kami ya normal lah sebagai untuk ketua organisasi pasti harus paparkan visi misi dan segala macam dan dilihat track records, ada pemaparan materi juga, debat juga dan alhamdulillah saat itu terpilih saya untuk menjadi Direktur Jenderal. Kalau di dalam UKM Unhas MUN itu kami sebutnya Direktur Jenderal of Makassar MUN dan itu Direktur equal sebagai presidennya. Sampai situ. Menarik ya terkait karena ini lumayan bergengsi UKM ini. Apa nih yang Kak Ali tawarkan saat itu? Kemudian bisa terpilih ya sebagai Direktur Jenderal of Makassar International MUN itu. Pada saat itu yang saya tawarkan sebenarnya yang saya katakan di presentasinya adalah saya sadar kalau kita semua itu equal untuk bersaing menjadi Direktur Jenderal pada saat itu. Dan kita semua punya track record sebagai mahasiswa. Kamu dan saya sama-sama belajar di Universitas Hasanuddin. Tapi yang membedakan kita adalah saya bilang pada saat itu track records dan visi. Saya bilang ya syukurnya pada saat itu saya sudah punya beberapa track records yang ya cukup bagus lah untuk mencalonkan. Udah semester berapa saat itu? 4 ya? 4. Sudah ada beberapa track records dan saya bilang kalau track records itu tidak bisa menjamin untuk apa yang dilakukan di masa depan. Maka itu saya tawarkan untuk saya akan gunakan relasi saya atau semua sumber daya atau resource seperti mungkin sosial media dan kenalan saya untuk menarik lagi nih kira-kira nanti pendaftar atau teman-teman untuk exposure internasional Makassar MUN bisa lebih besar lagi dan ya mungkin pada saat itu dilirik ya kayak eye catching jadi dipilih lah saat itu. Menarik ya. Tapi kan ini masih berlangsung ya menjadi dirjennya itu. Tantangannya memimpin MUN sejauh ini tuh seperti apa nih Kak Ali? Kalau tantangan sendiri sebenarnya saya bagi jadi 2 ya. Kalau tantangan sendiri kalau eksternal itu saya pandang sebagai tantangan kayak contohnya cara mencari delegate, cara mencari uang, sponsor dan segala macam itu menurut saya tantangan karena ya itu memang harus kita lakukan. Betul. Tapi kalau sebagai masalahnya sendiri saya lihat lebih detail daripada itu internalnya bagaimana teman-teman ini bisa kerjasama yang baik dengan tidak malas, dengan tidak ya kita bilang kayak saling bermusuh-musuhan dan bahkan ya untuk sekedar mencintai organisasi itu sendiri menurut saya itu part of masalah yang muncul yang tidak direncanakan. Nah untuk tackle masalah itu sebenarnya saya selalu pakai 2 hal sih sebenarnya. Kalau yang pertama itu komunikasi saja dan yang kedua transparansi. Kayak kenapa komunikasi? Saya mau tahu jalan tengahnya di mana. I know at some point kalau kita tidak bisa cari ujung kemauan saya di mana dan kamu di mana, tapi at least kita bisa cari jalan tengahnya di mana.
Nah, itu yang pertama, dan biasanya kalau saya lakukan itu akan ada masalah lain lagi kayak how could I trust you? Memang saya bisa percaya kamu. Makanya yang saya pakai itu transparansi. Ya sudah, kayak kita kasih lihat masalahnya ini, kamu mau ke sini dan kita nggak bisa bareng. Jadi cari jalan tengah, dan sejauh ini alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Jadi memang dilatih banget ya skill komunikasi dan leadershipnya dalam MUN ini. Itu orang-orang kan selalu pikir kalau MUN itu selalu soal diplomasi, soal bahasa Inggris. Padahal kan menurut saya pribadi, MUN itu bukan selalu lokalkan internasional, tapi bagaimana kita menginternasionalkan lokal itu sendiri. Jadi kayak standar yang ada di luar itu sejauh itu relevan bisa kita pakai. Tapi kalau tidak relevan lagi ya kita cari jalan tengahnya di mana. Dan menurut saya sejauh ini alhamdulillah semuanya terpakai. Oke, luar biasa banget ya pemirsa terkait dengan bagaimana perjalanan Kak Ali kemudian memimpin MUN 2025 ini. Nah, selanjutnya kita bakal ngobrol terkait dengan bagaimana perjalanan Kak Ali ya di berbagai forum internasional. Seperti yang saya mentionkan tadi, sudah ada 4 negara ya. Ini mungkin satu semester 1 negara ya, Kak? Semester 5 nih rencana kedepannya bakal kemana lagi? Amin, bismillah. Ya, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Oh, tadi sempat saya salah sebut ya. Okay. Taiwan ya pemirsa. Oke, karena setiap pengalaman, setiap perjalanan pasti punya cerita yang berbeda ya Kali. Dari empat negara nih yang udah Kali kunjungi, yang paling berkesan menurut Kali itu yang mana? Yang paling berkesan ya, mungkin sejauh ini mungkin hands up mungkin Singapura. Kenapa tuh? Karena ini bukan sekedar negaranya saja, tapi saat itu hospitality-nya luar biasa menurut saya. Dan saat itu saya bahkan dikasih kesempatan untuk ketemu langsung dengan Presiden Singapura, Mr. Tharman sendiri, dan sempat selfie juga dengan kesempatan yang kayak live. Itu susah banget didapat, dan bersyukur banget sama National University of Singapore sudah kasih kesempatan itu ke saya pribadi. Dan ya banyak momen-momen yang mungkin memorable. Singapura ya. Kemarin di Singapuranya berapa lama? In total sebenarnya 5 hari. Tapi kegiatan intinya itu ada 3 hari. Jadi di tiap akhir awalnya itu semua sekadar datang istirahat, di akhirnya cuma full jalan-jalan. Jadi memang ada waktu juga untuk jalan-jalan. Tapi di antara 4 negara ini yang paling lama yang mana nih, Kak? Yang paling lama sebenarnya itu di Taiwan kemarin. Di Taiwan ya. Sudah hampir mungkin 9 hari. Oke. Menjadi pertanyaan nih Kali. Kenapa kemudian tertarik nih untuk ikut forum-forum internasional seperti ini? Kalau menurut saya pribadi tertariknya itu ya mungkin semua orang simple. Enggak semua orang sih, cuman beberapa orang itu mau ke luar negeri. Tapi saya pasti ya. Cuman menurut saya pribadi pada saat itu adalah kesempatan yang ditawarkan. Karena dengan track record yang sudah saya lakukan, saya ketemu dengan beberapa orang, saya lihat kalau kesempatan itu akan selalu datang. Dan saat kesempatan itu di depan, para mentor-mentor ini dan semua teman-teman ini bilang jangan tolak kesempatan itu. Jadi kesempatan nggak mungkin. Betul, setuju. Dan oleh karena itu ya setiap kesempatan yang ada saya coba dulu. Coba kasih masuk SI, coba kasih masuk project yang ada, ide-ide saya kasih masuk di situ. Dan ini mungkin orang-orang lihat 4 negara ya yang di saya sudah kunjungi, tapi itu mungkin dari 300-an negara yang sudah saya daftar sebelumnya. Jadi kayak itu dari 4 dari 300 sebelumnya. Jadi saya lihat kayak alhamdulillah, terima kasih Tuhan dan segala macam, saya sudah sampai di titik ini. Tapi orang udah lihat kalau mungkin 400 pendaftar 400 event lainnya itu saya sudah ditolak, dan email itu full dengan we regret semua. Dan oleh karena itu simpelnya saya kayak saya dapat kesempatan ini, why not? Cuma sekitar sampai situ. Orang lain mungkin taunya 4 negara yang kayak wah kamu sekali daftar langsung masuk nih, langsung diterima. Orang nggak tahu kalau Kali pernah ditolak banyak kali ya. We regret to inform you itu sudah kayak mungkin sudah tiap hari lah. Yang penting selama ada kesempatan open ya. Betul. Selalu Kali coba untuk walaupun belum tahu akhirnya bakal diterima atau enggak, intinya daftar aja dulu ya, setuju. Kayak sejauh ini mungkin seperti itu sih, sampai diterima di beberapa event. Oke, luar biasa banget ya bahwa memang Kali udah banyak daftar nih. Ada puluhan bahkan ratusan ya Kali, tapi yang memang terterima 4. Tapi udah luar biasa banget loh, udah bisa keliling 4. Tapi kedepannya bakal kayak gitu lagi ya, banyak daftar lagi ya. Oke, apa pembelajaran terpenting yang Kali dapatkan saat menjadi delegasi Indonesia di forum-forum internasional?
Oke, kalau kesamaan dari beberapa negara yang saya kunjungi dan rasanya menjadi delegasi Indonesia ke sana itu sebenarnya orang-orang di sana atau bahkan yang dicari itu bukan siapa yang terhebat atau terkuat sebenarnya, tapi siapa yang bisa beradaptasi paling cepat. Karena di beberapa conference yang saya dapatkan itu orang-orang itu berbagai macam, ada yang double major, ada yang sudah master, ada yang bahkan Iya pasti profesor ya. datang ke sana. Dan ya kalau dipikir di atas kertas, orang-orang itu tidak bisa di head to head kan satu sama lain. Tapi yang mereka lihat adalah di beberapa lomba juga ya, karena kan tidak cuma conference yang saya datangi, ada beberapa lomba juga. Lihat siapa yang bisa beradaptasi paling cepat. Dan itu mungkin saya pribadi pakai juga dari semenjak saya sekolah. Sebenarnya kayak orang-orang yang berprestasi itu yang saya lihat adalah bukan mereka yang punya satu hal yang lebih dan dia pakai itu terus, tapi dia pakai kelebihan itu untuk diadaptasikan ke lingkungan yang baru. Dan saya lihat alhamdulillahnya metode itu terpakai waktu di 4 negara ini. Di pertama itu untuk volunteernya, pertama kali saya berangkat itu soal volunteer di ASEAN Youth Volunteer Program. Orang-orang di sana itu ya dari berbagai macam latar, dan yang buat kami jadi satu dan mengimplementasikan planetary health pada saat itu adalah kita mau memberikan kebaikan untuk alam, tapi bagaimana caranya itu kita duduk sama-sama dan diskusi dan lakukan volunteer itu. Berarti skill komunikasinya lagi ya. Kembali lagi. Kembali lagi. Dan beberapa program lain, khususnya mungkin kita coba mention soal lomba. Lomba kan memang pada saat itu saya ikut di International MUN. Dan yang dilihat memang itu kemampuan diplomasi dan kemampuan berdebat. Tapi yang at the end of the day kita punya juri yang melihat hal itu. Tapi kalau kita cuma fokus di dua hal itu dan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, ya karena peraturan di Indonesia untuk lomba MUN dan di luar itu berbeda, dan orang-orang di negara mereka juga berbeda, dan kita dikumpul satu tempat itu ya kembali lagi siapa yang bisa beradaptasi dengan baik ya. Jadi memang harus terlatih juga skill komunikasinya juga ya Kak. Harus bisa beradaptasi. Bukan yang paling kuat ya, bukan yang paling banyak pengetahuannya mungkin. Betul ya. Siapa yang bisa membangun relasi dengan baik? Setuju. Karena saya pribadi juga sadar akan hal itu, karena kalau dilihat ya teman-teman yang mungkin dari kampung saya itu jujur ada banyak sekali yang jauh, yang saya akui jauh lebih pintar dari saya, mungkin jauh lebih jago matematikanya dan segala macam. Tapi saya lihat either dia tidak dapat kesempatan yang sama atau dia tidak bisa beradaptasi. Kalau kesempatan yang sama mungkin at some point kita tidak bisa kontrol hal itu. Tapi kalau untuk beradaptasi kita bisa atur cara-caranya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan hal itu. Dan mungkin ya itu aja, mungkin ya beradaptasi. Oke, jadi udah dibagi ya kunci dan tipsnya ya untuk kemanapun sebenarnya, intinya skill komunikasi dan beradaptasinya tadi itu ya Kak Ali. Oke, yang buat saya penasaran nih, kan udah 4 negara nih Kak Ali. Itu persiapannya Kak Ali baik pengetahuan, mental dan lainnya itu seperti apa biasanya? Oke, kalau untuk keluar sendiri sebenarnya itu saya bagi jadi 2 ya. Kalau yang pertama itu untuk lomba. Kalau lomba sendiri biasanya persiapannya minimal banget itu 2 bulan. 2 bulan untuk dari research, latihan. Ya, biasanya saya juga cukup tegak ya, public speaking, kayak bicara depan cermin, bicara di depan tembok dan segala macam. Biasanya itu kayak at least 2 bulan untuk research dulu. Tidak cuman ya saya gunakan AI, tapi itu bantu saya untuk cari informasi yang kredibel. Saya pakai itu dan saya latihan, dan bahkan mungkin at some point berdebat dengan AI pakai voice message. Dan ya saya persiapannya minimal 2 bulan. Dan kalau untuk konferensi itu sendiri biasanya ini saya konsiderasi agak lucu ya, karena biasanya itu ini kita sudah mau berangkat 1 bulan tapi konfirmasinya itu under 1 month biasanya. Iya, dan kayak contohnya kemarin di Regen Asia Summit di Singapura itu konfirmasinya itu mungkin 3 minggu 3 minggu sebelum hari H. Jadi kayak ya sudah, mungkin saya siapkan dulu 1 bulan sebelum itu, saya selalu siapkan kayak at least research kasar dulu apa yang perlu dibawa ke sana. Kalaupun ditolak ya enggak apa-apa, kita pakai ini untuk belajar. Jadi saya siapkan 1 bulan, dan 3 minggunya itu kalau misalnya ada konfirmasi ya biasanya saya upload dulu di Instagram sih. Upload dulu di Instagram, dan ya setelah itu saya cari kita dikirim ke sana itu untuk ini, dan ya sudah siapkan dokumen-dokumen. Branding ya. Branding. Penting juga ya. Betul. Nah, ini kan kali untuk banyak ya sudah lomba-lomba yang diikuti dan berhasil meraih best delegate, best paper dan lain sebagainya. Dari sekian banyak penghargaan, mana nih yang menurut Kak Ali
paling susah untuk diraih Susah. dan kenapa gitu? Oke, mungkin kalau paling susah menurut saya itu agak kondisional, saya beda-beda di tiap tempat. Tapi kalau saya pribadi tuh lihatnya, kalau dari track records di Vietnam kemarin, di International Model United Nations di Hanoi, Vietnam. Kenapa itu susah? Satu, karena itu 2 perlombaan. Yang pertama itu lomba individu, MBUN, dan saat itu lomba performance. Dan dua-duanya dapat juara, alhamdulillah. Yang pertama itu dapat di individualnya dapat honorable mention di UN Women Council, pada saat itu wakili negara Prancis. Dapat, ya namanya keren sih honorable mention, tapi itu juara 3. Tapi ya alhamdulillah lagi. Luar biasa banget lah. Juara 3. Dan yang satunya itu alhamdulillah dapat juara 1 di Best Group Performance untuk bawa batik Indonesia di kancah internasional. Bawa batik Indonesia. Bawa batik Indonesia ya. Kenapa kepikiran tiba-tiba untuk, bukan tiba-tiba sih, kenapa kepikiran untuk ide ini nih, untuk performance ini nih? Pada saat itu sebenarnya kami cuman mau bawa soal lagu-lagu Indonesia. Cuman kebetulan kami delegasi-delegasi dari Indonesia, pada saat itu ada teman saya dari Pulau Jawa namanya Opi. Dia bilang kalau kita ini semua mau bawa lagu ini pakai batik. Kenapa tidak bikin satu sesi untuk khusus tampilkan kita talent show bawa batik. Terus kayak teman-teman itu sadar kalau tiap delegasi itu kan beda daerah. Kebetulan saat itu saya pakai bawanya itu batik Luwu. Batik Luwu yang saya bawa ke sana, dan mereka daerahnya bilang daerah kali saya, ya. dan saya bilang oke, we all know about our background of this batik. Kenapa kita tidak bawa cerita ini untuk di-showkan? Dan bilang oke, kita susun yang pertamanya itu full lagu Indonesia, dan kita talent show di akhir. Sudah kita bawa ke depan. Karena budaya kita memang mahal. Ya, budaya kita mahal, dan kalau di sini kan batik ya sudah mungkin ke pesta dan ke kemana lah acara-acara. Tapi kalau di luar, di luar itu sangat eye catching, dan jujur saya sudah buktikan itu langsung ya, dan dapat kece banget. Dan dapat juara 1 penghargaan Best Performance Cultural in International. Dengan batik itu Dengan batik itu. Makanya ya cukup, ya pulang nangis sih, cuman pulang nangis karena ya cukup sangat-sangat memorable menurut saya di Vietnam itu. Nah, menarik banget ya cerita-ceritanya. Ini kita baru tadi sempat di-mention 2 negara aja ya, Kak Ali. Sempat bagaimana hospitality-nya di Singapura. Betul. Sama bagaimana kemudian performa yang dibawakan di Vietnam. Kita belum cerita yang soal Taiwan dan Malaysia ya. Dari 2 negara ini apa nih cerita yang bisa dibagikan, Kak Ali? Kalau di Malaysia sendiri jujur itu yang paling saya ingat adalah koneksi yang sampai sekarang masih terjalin. Mereka bahkan kami bahkan janjian untuk di awal tahun depan itu kan 2026 itu bakal ada komunitas yang base dari kampung halaman kami masing-masing. Jadi ya saya akan bangun satu komunitas nanti awal tahun depan di Sorako yang berbasis internasional. Dan kami rencana mudah-mudahan lancar nanti dan apa segala macam. Kami rencana untuk saya pribadi rencana untuk datangkan mereka datang bawa materi di khususnya nanti di Sorako lah. Awal 2026 itu ya, Kak? Awal 2026, dan mereka bilang kalau syukurnya sekali mereka bilang tiket pesawat tidak usah dibayarkan. Mereka bilang cuman bayarkan saja kegiatan di sini. Dan mungkin nanti kita coba cari. Lumayan banget ya. Lumayan pas budget gitu. Betul banget. Makanya ya mungkin yang paling memorable di Malaysia itu adalah koneksi. Kita bahkan sampai sekarang kayak masih curhat-curhatan walaupun pakai bahasa Inggris di grup kayak bagaimana kuliah kamu, bagaimana yang sudah, dan menurut saya itu yang paling terpikir sekarang koneksi masih terjalin ya, walaupun udah nggak senegara lagi. Itu ASEAN Youth Volunteer Program. Dan mungkin kalau Taiwan itu sendiri yang paling memorable adalah karena yang berangkat ke sana itu semuanya sudah menjadi founder, CEO dan segala macam, dan saya ke sana sebagai mahasiswa dan saya lihat kayak saya consider Taiwan itu equal dengan opportunity. Kayak mereka tawarkan sampai sekarang itu mereka tetap kirim kayak mau nggak datang ke Jepang, ini ada summer camp, ini ada full dibayarkan. Dan saya bilang mungkin ya salah satu yang paling bersyukur juga berangkat ke Taiwan kemarin, karena tidak cuma lihat kulturnya mereka itu kayak Singapura tapi versi yang lebih peduli apa yang terjadi gitu. Karena at some point saya pernah pakai ini kan kartu metro, kita harus tap masuk, dan pada saat itu saya enggak paham untuk isi ulang. Saya pikir beli itu sudah langsung ada, dan tap mereka sudah antri di belakang, dan mereka bilang kayak dia tap kan, terus dia kasih saya uang, dan dia bilang I don't know, it's Mandarin. Mereka pakai bahasa Mandarin, dan dia bilang dia cuma kasih uang, dan kayaknya saya consider itu mereka kasih untuk isi itu. Dan
Itu Gak kayak ada, udah dikasih aja udah gitu. dikasih aja gitu, mungkin kayak $50 it's big Iya, gitu lagi. yes. $50 dia kasih $50. Dan saya bilang mereka tidak cuma peduli, dan apalagi di event itu mereka kayak mau lihat kita untuk ketemu lagi, dan sampai saat ini mereka tawarkan untuk tahun depan insya Allah mereka undang lagi yang sudah ikut di tahun ini. Jadi mungkin insya Allah tahun depan kalau tidak ada halangan ya kesana lagi. Iya, oke, bakal kembali ya. Bakal balik lagi ya. Oke, luar biasa banget ya Kali perjalanan. Ya. Udah 5 negara nih ya, Indonesia Indonesia. itu pasti. Oke, di antara semua peran dan kegiatan, pernah nggak burnout? Burnout pernah. Iya, gimana tuh ceritanya? Oke, kalau burnout itu sendiri sebenarnya jujur untuk bagi waktunya dan bagaimana bagi fokusnya saya sudah aman sih. Cuman at some point, apalagi di dunia perkuliahan, ada masalah yang tidak kita prediksi. Betul. Ada tiba-tiba ada ini kita butuh extra time, di sini butuh extra tenaga, Apalagi dan akademik ya. Apalagi akademik. Dan saya lihat pada saat itu menurut saya bagi waktu itu penting, tapi untuk spare waktu kosong, at least sisahkan waktu di sehari-hari untuk at least kosongkan saja tiap hari, itu menurut saya penting. Karena sejauh ini dan track record saya burnout itu justru di hari-hari yang saya sudah rencana, kayak sudah ada plannya, tapi ada aja masalahnya. Kayak ada aja masalah yang tidak kita prediksi sebelumnya. Dan mungkin itu juga yang mungkin teman-teman yang sering tidak sadar kalau sisihkan waktu itu at least untuk apapun itu, untuk kosongkan saja untuk ibadah atau mungkin untuk istirahat. Itu menurut saya cukup krusial ya, karena burnout rata-rata di saya pribadi itu di situ. Iya. Dan burnout bahaya banget ya sebenarnya, karena kita kehilangan semangat untuk ngelakuin apa aja. Dan ini suatu pemahaman baru ya terkait pentingnya bagaimana kita meluangkan waktu, mengosongkan waktu, baik itu untuk istirahat, ibadah, ataupun untuk melakukan hal-hal yang kita senangi di luar dari kegiatan-kegiatan kita yang super sibuk banget, yang nguras energi gitu. Jadi Kali biasanya ngosongin waktu tuh buat apa? Ini mungkin saya di beberapa teman saya, di teman-teman kita juga mungkin pada tahu lah, mereka itu bilang saya anomali ya. Anomali karena saya selalu sarankan untuk spare waktu mereka untuk cari kesibukan mereka di luar atau kesenangan. Nah, masalahnya saya sendiri yang saya lakukan itu sesuatu yang saya senangi. Jadi spare waktunya itu di hal yang saya kerjakan. Jadi contohnya? Misal kuliah sudah penuh atau kegiatan sudah penuh, yang saya lakukan adalah cari kegiatan lain lagi. Itu makanya mereka consider saya anomali, mungkin saya setuju sih kayak. Terus mau cari paham mulai beberapa hari yang lalu sudah mulai oke, mungkin saya setuju dengan kata-kata itu. Dan sejauh ini mungkin kalau spare waktunya ya saya sendiri bagi sih itu dari manajemen waktunya antara prioritas dan fokusnya. Kalau prioritas ya selalu ya mungkin kuliah dulu lah, karena orang tua selalu kasih tahu dan telepon itu bahkan tiap hari kayak kita kirim kamu ke Makassar itu nggak usah pikir untuk uang kuliahnya, tapi fokus untuk pendidikannya itu jangan pernah bolos. Dan ya dia selalu ingatkan kalau saya anak pertama dan harapan keluarga itu beban, dan dia bilang kayak yang penting jangan ganggu kuliah. Nah, sisanya itu sebenarnya yang ini agak tricky ya, karena kayak ini bonus, tapi bonus itu yang bisa bawa kita lebih dari nanti selesai kuliah. Dan saya lihat bagi prioritasnya itu sebenarnya ya simple, kayak lihat mana yang besar dulu dan mana yang penting dulu, dan kalau sudah diokekan satu kegiatan ya yang lain tahan dulu. Kayak sebenarnya cara pikirnya itu gampang, tapi implementasinya itu yang agak susah kadang-kadang. Jadi saya bilang kalaupun saya sudah prediksi di beberapa kegiatan, biasanya ada saja masalah yang muncul. Makanya itu dari yang sudah diprediksi biasanya saya simpan kayak at least 4-5 jam per hari itu untuk ya kasih kosong saja lah, apapun itu untuk ngecas energinya Kali. Yang penting adalah manajemen waktu, skala prioritas, dan itu tadi me time-nya kita ya. Oke. Nah, Kak Ali, dari semua pengalaman tadi ya, karena kita udah banyak cerita terkait dengan pengalaman forum internasional dan beberapa peran serta prestasi yang Kak Ali dapatkan, dari semua pengalaman itu pembelajaran hidup paling berharga yang Kak Ali dapatkan itu seperti apa? Pengalaman hidup. Iya. Gini, sebenarnya masih terlalu singkat ya, apalagi di umur 20 tapi pasti banyak belajar juga ya. Iya, kalau menurut saya pribadi nggak usah banyak alasan.
menurut saya. Karena begini, saya tahu kalau saya dari Soraka itu untuk sampai ke sini itu tidak mungkin tidak ada privilege. Saya sadar kalau menjadi mahasiswa itu adalah suatu privilege di mana kita bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan edukasi. Tapi di sisi lain adalah seperti yang saya mention sebelumnya, teman-teman di kampung atau di tempat-tempat lain itu dapat edukasinya, tapi privilege untuk dapat kesempatan yang sama dengan saya pribadi itu kurang. Jadi ya yang saya tanamkan ke pribadi, teman-teman bisa cari motivasinya teman-teman sendiri, tapi kalau di umur saya yang 20 tahun ini, saya lihat kalau tidak perlu banyak alasan itu mungkin giving the impact 95% dari track record saya. Karena orang tua selalu ingatkan kayak kau tidak akan bisa pengaruhi atau kasih tahu orang lain kalau kamu tidak bisa atur diri sendiri dulu. Dan mulai dari saat itu ya saya punya ribuan alasan untuk untuk bermalas-malasan sebelum lomba. Saya punya banyak alasan untuk mending nongkrong di kafe daripada cari kesempatan. Saya punya banyak alasan untuk tidak keluar negeri untuk banggakan nama Indonesia dan mungkin di kamar ngurung diri dengar Spotify. Saya punya segudang alasan untuk tidak lakukan itu. Tapi kalau kesempatan itu datang ke kita dan kita tolak, ya kesempatan itu akan datang ke orang lain. Dan hal itu tidak pernah saya dapatkan di kampung saya. Dan saya bilang kalau ini lewat ya sudah tidak ada kesempatan lain lagi. Dan mungkin itu yang membentuk saya sampai sekarang dengan tidak banyak alasan. Tidak banyak alasan ya Sobat Unhas TV, dan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Oke, rencana ke depan kali setelah lulus tuh bakal gimana? Jangka pendek dan jangka panjangnya itu seperti apa? Apakah akan lanjut kuliah lagi atau mungkin mengembara ke negara lain atau gimana? Oke, kalau selesai lulus itu sebenarnya untuk jangka pendeknya sebenarnya mau implementasi beberapa proyek dulu untuk mencari beasiswa. Karena saya sudah beberapa kali research, beberapa beasiswa itu menawarkan harus ada track records untuk melakukan proyek atau penelitian dulu. Jadi mungkin setelah lulus saya either melakukan dua itu dan mau incar beasiswa untuk kuliah S2 di luar negeri. Untuk sekarang mimpinya masih sangat tinggi, masih saya patok yang paling tinggi, rencana mau ke Harvard University di S2-nya. Walaupun memang rencana atau semua usaha saya sudah maksimal dan belum dapat rezekinya, mungkin saya akan cari beasiswa untuk ke Eropa. Intinya udah usaha dulu ya. Usaha dulu ya, betul, setuju. Oke, nah sebelum menutup perbincangan kita kali ini ya, pesan apa nih yang ingin Kak Ali sampaikan ya untuk mahasiswa Unhas ataupun teman-teman lain yang juga ingin menembus level internasional go global seperti Kak Ali? Mungkin pesan buat teman-teman sekalian yang mungkin mau mencapai level internasional, teman-teman sendiri tuh bisa cari fokus ilmunya teman-teman di mana, cari hobi kalian, cari apa yang kalian suka dan lakukan yang terbaik di bidang kalian. Karena menurut saya pribadi dari teman-teman yang saya dapat di luar dan apa yang mereka sudah lakukan, itu bukan soal apa background mereka, tapi mereka melakukan sesuatu yang mereka tekuni, itu selalu dan disiplin dan selalu bisa memberikan impact yang positif ke orang lain. Dan mungkin menurut saya pribadi, it doesn't matter apa yang kalian lakukan saat ini, tapi cukup lakukan itu dengan disiplin, sukai apa yang kalian lakukan, dan selalu ingat untuk giving the impact to other people dan environment. Oke, terima kasih banyak kali atas pesan yang disampaikan dan tentu sharing kita yang sangat inspiratif. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari Kak Ali, pemirsa. Yang paling saya notice tadi adalah pentingnya spend time ya, spend time untuk diri kita sendiri, untuk melakukan ataupun mungkin sekedar istirahat, melakukan hal yang kita sukai. Jangan banyak alasan dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ingat tadi pemirsa sempat di-mention sama Kak Ali bahwa 4 negara yang dipergi Kak Ali, ada banyak sebenarnya negara yang udah di after ya. Apply CV sana sini, essay sana sini. Intinya jangan pernah melewatkan kesempatan bahkan untuk daftar sekalipun. Betul. Iya. Terima kasih banyak kali atas kesempatan dan waktunya untuk ngobrol bersama, sangat inspiratif. Terima kasih. Perbincangan kita hari ini. Dan untuk itu pemirsa, saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.